Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita di Kitab Roma, pasal 9 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Kita telah memulai dalam episode sebelumnya bagian lain dalam Kitab Roma yang adalah bagian yang berisikan pembagian zaman-zaman, yaitu pasal 9, 10, dan 11. Dan hari ini kita akan mempelajari ayat 6 sampai 19 pasal 9. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Yat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum memulai ayat 6, saya ingin mundur 2 ayat saat ia membicarakan tentang hak-hak istimewa orang-orang zaman dulu, Israel. Ayat 4 berkata, adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Kita sudah mengetahui beberapa hak istimewa mereka dalam episode yang sebelumnya. Namun kita perlu memahami bagian ini. Apakah maksud dari ayat-ayat tadi, Saudara Yosef? Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Bapak-bapak leluhur adalah Abraham, Ishak dan Yakub, serta mereka yang sangat dihargai oleh Allah. Bahkan Musa yang hebat dulu suka berkata kepada Tuhan untuk mengingat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah ia pilih dan ia kasihi. Jadi Tuhan berurusan dengan kasih karunia dan belas kasihan terhadap bangsa itu demi para bapak leluhur. Dan saya ingin mengatakan bahwa jika ia melakukan hal itu demi para bapak leluhur, betapa jauh lebih banyak yang akan ia lakukan bagi kita karena ia tidak sedang berurusan dengan kita demi Abraham atau Ishak atau Yakub, melainkan demi Kristus. Mereka adalah keturunan bapak leluhur, itu adalah istimewa yang besar, tapi syukur pada Allah bahwa ia berkata mereka adalah keturunan bapak leluhur dan tidak berkata mereka adalah keturunan Dari Kristus. mereka. Jika saja ia telah berkata mereka adalah keturunan bapak leluhur, maka ia hanya untuk mereka saja dan kita tidak akan peroleh bagian sebagai orang-orang Yahudi. Namun syukur pada Allah, ia telah berkata yang menurunkan Mesias. Tentu ini adalah satu dari 8 hak istimewa Israel. Bahwa Kristus berasal dari mereka, tapi tidak untuk mereka saja. Ya, untuk kita juga. Itu sebabnya ia berkata yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ayat yang sama ini disebut dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Ketika ia berkata Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dan ia sedang berbicara tentang Allah dan di sini ia sedang berbicara tentang Kristus dan dalam kedua kasus ia berkata, Allah yang terpuji sampai selama-lamanya yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini adalah satu dari bukti-bukti keilahian Kristus dan kita bangga dalam mempercayai bahwa Kristus adalah Allah yang menyatakan diri dalam wujud manusia. Jadi pembicaraan di sini adalah tentang Kristus yang ada di atas segala sesuatu, Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Bagus. Ayat 6 berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Apa arti dari kalimat akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin memberitahu Anda sebuah ide tentang pasal ini. Ayat-ayat dari 1-5 memberitahu kita tentang hak istimewa dari bangsa ini. Ayat 6-13 membicarakan tentang definisi firman. Dan kepada siapa firman itu disuguhkan serta janji Allah untuk siapa? Apakah firman itu hanya untuk keturunan secara jasmani saja? Ataukah itu berarti sesuatu yang lebih dalam dari sekedar dilahirkan dari Abraham, Ishak, dan Yakub? Ayat 14-24 membicarakan tentang otoritas Allah yang tertinggi dan
Ayat dari 25 sampai akhir pasal membicarakan tentang 3 ide bagus yang terkait dengan urusan Allah dan bangsa ini di masa lampau. Dan mengenai pertanyaan tentang arti dari ayat, akan tapi firman Allah tidak mungkin gagal, terjemahan penjelasan lebih menjelaskannya lagi. Di dalamnya dikatakan, saat aku berkata bahwa aku telah mengatakannya, aku tidak bermaksud bahwa firman Allah telah gagal karena firman Allah tidak pernah gagal. Dan kemudian ia mulai menjelaskan apa yang Allah maksud dengan anak-anak. Apa yang ia maksudkan hanya reproduksi secara fisik saja? Bukankah ada perbedaan antara keturunan dan anak-anak? Tuhan telah berkata dalam Yohanes 8 kepada orang Yahudi, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Yesus berkata pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan Abraham. Jadi ia ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya memaksudkan reproduksi secara fisik saja ketika ia memberikan berkat kepada bangsa ini. Jadi berkat ditawarkan kepada bangsa itu sebagai keturunan rohani, bukan sebagai keturunan jasmani. Yang artinya memang baik untuk menjadi keturunan Abraham. Tapi apa nilainya jika mereka melakukan kebalikan dari apa yang Abraham lakukan? Ia berkata, Abraham bukan bapamu, engkau berasal dari bapamu, si iblis yang adalah pembunuh. Itulah sebabnya ia berkata, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Itukah maksudnya? Benar. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Apakah ada pengajaran lain dalam ayat ini? Ia ingin memberitahu mereka untuk mengamati Abraham. Ia tidak hanya mempunyai Ishak. Ia juga mempunyai Ismail, tapi Ismail lahir oleh keinginan daging, sementara Ishak lahir berdasarkan janji. Allah tidak memberikan janji-janji sama sekali kepada Ismail atau kepada anak-anak Ketura. Tapi ia memberi janji itu hanya kepada Ishak sejak zaman Abraham. Dan sesudah itu istri Ishak melahirkan anak kembar. Dan anak-anak kembar yang ada dalam rahim yang sama itu adalah Yakub dan Esau. Dan meski demikian Allah menolak Esau dan memilih Yakub. Jadi ia ingin buktikan dari sejarah bahwa itu tidak hanya tentang keturunan jasmani. Keturunan jasmani itu baik, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu, dan itulah yang Tuhan maksudkan di sini. Ia ingin mengatakan bahwa bila berkat dan janji itu adalah untuk keturunan Abraham saja, maka Ishak dan Ismail akan termasuk juga. Benar. Karena tidak semua anak Abraham adalah asal muasal dari berkat itu dan keturunan penerima berkat itu. Bagus. Ia berkata dalam ayat 8, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu ia mulai membicarakan tentang sebuah situasi baru dengan Ribka. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang akan mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anaknya yang tua akan menjadi hamba yang muda. Kita tahu ketika ia membicarakan Abraham, ia berbicara tentang Ishak dan Ismail. Namun berkatnya adalah untuk Ishak karena dia adalah anak perjanjian. Dan janji itu adalah untuk Juga dia putra-putra Ketura. dan putra-putra Ketura. Kemudian ia pindah ke tingkat lain, 2 anak laki-laki akan lahir dari Ribka, Yakub dan Esau, tetapi ia berkata bahwa berkatnya adalah untuk salah satu saja, yaitu Yakub dan bukan Esau. Saya ingin tahu melalui kata-kata ini, mengapa ia berfokus pada hal memberkati putra kedua, Ishak dan bukan Ismail, lalu memberkati Yakub dan bukan Esau. Saya pikir ia membuktikan di sini bahwa Allah mempunyai sebuah otoritas yang tertinggi. Dan ia menyebutkan di awal kisah Ishak dibandingkan dengan saudara-saudara lakinya, tetapi mereka tidak berasal dari ibu yang sama. Seperti misalnya Ismail lahir dari Hagar, si pelayan. Dan putra-putra Ketura lahir dari gundiknya Ketura. Namun, di sini ia memperjelas gambarannya dengan Ribka karena ia adalah ibu yang sama. Dan bukan itu saja, tetapi mereka ada dalam rahim yang sama. Namun begitu Allah memegang otoritas tertinggi di dalam memilih. Itulah sebabnya bagi anak-anak yang belum dilahirkan, supaya rencana Allah tentang pemilihan yang diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Dan juga dalam kitab terakhir Perjanjian Lama Malaki pasal yang pertama, kita membaca bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Dalam ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Mengapa ia mengasihi Yakub dan membenci Esau? Ia memberitahu kita bahwa ia mengasihi Yakub dan membenci Esau, dan sebelum itu ia memberitahu kita bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi di manakah kebebasan untuk memilih Yakub ataupun Esau di sini? Sebenarnya problemnya adalah bahwa manusia dalam pikiran mereka biasanya menghubungkan dua hal, yang terpisah 1000 atau 1500 tahun. Kalimat pertama sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Ini adalah sebuah kisah. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak diberitahukan yang sebelum muda. kelahirannya. Itu diberitahukan sebelumnya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Beberapa orang berpikir bahwa hal ini juga sebelum kelahirannya, tapi itu tidak benar. Karena kalimat aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau tidak disebut dimanapun lagi kecuali dalam nubuatan Maleaki, yang kira-kira 1000 tahun setelah kehidupan dari kematian Yakub dan Esau. Hal kedua, ketika ia berkata di sini, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, ia tidak sedang membicarakan tentang Yakub sebagai seorang pribadi. Sebagai sebuah bangsa. Tepat, sebagai sebuah bangsa. Ia tidak bicarakan Esau sebagai seorang pribadi, melainkan bangsa. Dan ini jelas terlihat dalam Maleaki pasal 1. Bila Anda membaca 4 ayat pertama, Anda akan tahu bahwa ia sedang membicarakan tentang orang Edom dan orang Israel. Orang Edom adalah keturunan Esau. Benar, keturunan Esau. Sebenarnya ayat ini membingungkan banyak orang. Namun saya suka dengan jawaban Spurgeon terhadap seorang saudari yang menanyakannya. Ketika saudari itu memberitahu bahwa ia mempunyai kesulitan dengan ayat ini, Spurgeon bertanya kepadanya, bagian yang dianggap sulit dan kesulitannya ialah tentang hal membenci Esau. Spurgeon memberitahu, saya juga punya problem tapi bukan dalam bagian ini. Bagaimana ia mengasihi Yakub? Bagaimana ia mengasihi Yakub? Saya punya sejuta alasan mengapa ia akan membenci Esau, entah sebagai seorang pribadi karena ia adalah seorang yang cabul, punya nafsu rendah serta ia menolak hak kesulungannya. Dan sebagai sebuah bangsa, bacalah nubuat Obadya dan Anda akan melihat bagaimana bangsa ini brutal, tidak logis, dan juga amoral. Jadi, tidak ada problem mengenai alasan-alasan membenci Esau sebagai sebuah pribadi atau sebuah bangsa. Tapi yang sangat membingungkan saya, bukanlah bahwa ia membenci Esau, tapi bagaimana ia mengasihi Yakub. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memegang sebuah otoritas, dan bahwa ia selalu menggunakannya untuk kebaikan karena ia baik. Seakan kita sedang berkata bahwa Allah mengatakan kata-kata ini, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebagai laporan kedua bangsa ini, orang Edom keturunan Esau, orang Israel keturunan Yakub. Bagus. Dan masalahnya bukanlah bahwa Allah telah berkata, dari sejak dalam kandungan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ayat 14, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Mohon penjelasan Anda. Otoritas tertinggi Allah memegang otoritas, dan banyak orang yang tidak menyukai hal itu. Namun kita yang percaya kepada Allah kita, Allah dari kitab suci mengetahui bahwa Allah duduk di atas tahta mendominasi dan mengatur, dan tidak seorang pun di bumi ataupun di surga yang dapat mencegah dia atau dapat mempertanyakan tentang apa yang sedang ia lakukan. Allah sedang duduk di tahta, namun ia menempatkan beberapa larangan di sini. Allah memegang otoritas, itu adalah sebuah fakta 100% dan 1.000.000%. Namun apakah ia menggunakan otoritasnya untuk menghancurkan manusia yang layak menerima keselamatannya? Jawabannya adalah tidak. Namun ia menyelamatkan orang yang pantas untuk dihancurkan. Yang artinya bahwa Allah menggunakan otoritasnya dalam satu arah saja karena kebaikannya. Lihatlah apa yang ayat ini katakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, Dan aku akan bermurah aku akan hati. bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Izinkan saya melanjutkan, tapi perkataan saya akan salah. Aku akan keras pada siapapun yang akan Tidak. aku perlakukan keras, dan aku akan Dia tidak menindas mengatakan siapa yang akan aku Aku tindas. mau menaruh belas kasihan Tidak, ia kepada tidak siapa mengatakan aku itu mau juga di menaruh sini. belas Benar. kasihan. Juga dalam seluruh kitab suci ia tidak pernah berkata bahwa ia akan menindas siapa yang akan ia tindas, walaupun jika Allah ingin menindas siapa yang bisa melarangnya, namun mustahil karena kesempurnaan dan kebaikannya. Jadi ia tidak menindas, tapi ia mempunyai belas kasihan dan murah hati ketika masalahnya menurut campur tangannya dengan belas kasihan dan kemurahan, ia tidak akan menunda. Bagaimana kita diselamatkan? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya engkau memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi.
Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Di sini ia mulai membicarakan tentang era lain, yaitu era Fir'aun dan insiden-insiden yang terjadi dalam kitab Keluaran pasal 7, 8, dan 9 sampai akhir pasal ini. Bagaimanakah otoritas Allah terlihat dalam hal Fir'aun ini? Seseorang berkata bahwa ada 3 ide dalam bagian ini, dan ide-ide itu layak untuk dipikirkan. Ia berkata bahwa Allah itu sabar terhadap orang jahat. Itu ide pertama. Nomor 2, ketika Allah itu sabar terhadap orang jahat, mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Malah sebaliknya, mereka makin mengeraskan hati. Seperti yang terjadi pada Firaun. Yang ketiga, ketika ia sabar terhadap mereka dan mereka tidak memanfaatkan kesabarannya. Allah menjadikan mereka sebuah contoh dan itulah yang terjadi dengan Firaun. Allah bersabar terhadap Firaun. Memang benar yang kita baca bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, tetapi sebelum membaca bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, kita banyak kali membaca bahwa Firaun Mengeraskan hatinya sendiri. Jadi ketika Firaun mengeraskan hatinya, Allah membiarkan dia mengeraskan hati sebagai hasil dari penolakannya untuk bertobat. Jadi Allah itu sabar terhadap orang jahat. Orang jahat tidak mengambil manfaat dari kesabaran Allah. Lalu hasilnya adalah bahwa Allah menjadikan mereka sebuah contoh, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Apakah mengeraskan juga berarti bahwa ia menyerahkannya untuk dihukum? Mengeraskan hati setelah banyak upaya untuk melepaskannya dari pengerasan hati? Banyak kali Allah dalam kesabarannya ingin membuat Firaun berhenti, namun ia ingin dia mengeraskan hatinya. Jadi ia membiarkan dia menghabiskan segala usahanya. Saya pikir pengerasan hati sebagai penghukuman yang Anda telah bicarakan adalah sebuah prinsip yang dibangun di masa lampau, sekarang, dan juga masa mendatang. Di masa lalu kita telah membaca dalam Roma 1 bahwa Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk 3 kali. Kapan? Ketika mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Di masa kini Allah menyerahkan orang-orang duniawi, orang Yahudi, seperti ia katakan dalam Mazmur 81, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Di masa mendatang, kata-kata ini akan digenapi dengan kekristenan, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. 2 Tesalonika pasal 2, jadi pengerasan hati sebagai penghukuman ini ada di masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Di masa lampau dengan orang Yahudi, masa kini dengan orang Israel, di masa mendatang dengan kekristenan nominal. Tentu saja Allah adalah pemenangnya, karena ia selalu menang. Itulah sebabnya dikatakan sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Mohon komentar Anda bagaimana Allah dimuliakan di tengah kejahatan dan pengerasan dari hati orang jahat. Ketika Allah akan menampakkan diri seperti yang akan kita baca untuk menunjukkan segala kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan. Namun Allah juga ingin menunjukkan sesuatu yang lain. Ia ingin menunjukkan kuasa dan murkanya. Ia ingin tunjukkan bagaimana ia menjadi marah karena dosa dan bagaimana ia menghukum dosa. Namun, akankah ia menunjukkan hal itu kepada benda-benda belas kasihan? Tidak, ia akan menyatakan kepada benda-benda belas kasihannya, kekayaan kemuliaannya dan kesabarannya, kasih karunia-Nya, kasihnya, dan seterusnya. Namun Allah mempunyai sisi lainnya, ia akan menunjukkan kuasanya dan juga murkanya. Namun ia menunjukkan hal itu kepada benda-benda yang disiapkan untuk dihancurkan. Ia tidak mempersiapkan mereka, sama sekali tidak. Namun mereka telah menyiapkan diri mereka sendiri untuk dibinasakan. Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Saya ingin bertanya, dalam ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Kami memerlukan sebuah penjelasan untuk ayat ini. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Rasul Paulus atau ia menganggap seseorang akan menanyakannya. Mohon komentar Anda tentang itu. Saya pikir komentarnya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi berdasarkan pada yang di atas, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dan itu berkaitan dengan penyembahan umat itu
pada lembu emas ketika mereka menyembah lembu emas. Dan Tuhan seharusnya membinasakan mereka semua. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menyatakan dirinya ketika ia memintanya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan memberitahu Musa bahwa ia akan memperlihatkan kemuliaannya kepadanya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang aku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang aku kasihani. Ia akan memberi kasih karunia kepada keturunan Israel yang pasti dibinasakan dan ia akan mengeraskan hati siapa yang ia kehendaki dan ini terjadi pada Firaun. Setelah menunjukkan kesabarannya, Allah mengeraskan hati Firaun sebagai semacam penghukuman sebagaimana kita pahami. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Manusia melompat ke dalam sebuah hasil yang tidak tepat. Ia berkata dalam ayat ke-19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, kamu yang menentang, apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Jika Tuhan ingin menyelamatkan, ia akan menyelamatkan. Dan jika ingin menghancurkan, ia lakukan akan apapun menghancurkan. yang ia kehendaki. Ia akan melakukan apapun yang ia Mengapa ia kehendaki. masih menemukan Dan kesalahan? kita tidak dapat menolak kehendaknya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Mengapa ia akan menghakimi kita? Ia memberi dia dua jawaban. Ia akan mengatakan jawaban final sebentar lagi. Namun pertama-tama ia memberitahu dia untuk tidak melupakan siapa dia. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dan ia akan memberitahu kita nanti bahwa Allah tidak menolak siapapun, namun manusialah yang menolak Allah. Yang artinya bahwa Allah siap untuk menerima semua manusia. Tetapi apakah manusia siap untuk menerima pemberian Allah? Jika Allah telah memperlakukan semua orang seperti yang layak mereka terima dan jika ia telah melemparkan mereka ke neraka, orang akan berkata, di manakah kasih Tuhan? Ketika Tuhan mengasihi semua orang dan mengundang mereka semua, tidak ada yang peduli. Tetapi ketika Allah memakai otoritasnya untuk meyakinkan beberapa orang untuk datang, mereka berkata, di manakah keadilan? Manusia selalu menolak. Sebenarnya itu adalah sebuah diskusi yang sangat baik, Saudara Yosef. Dan kita perlu membicarakan tentang rincian selebihnya, tetapi kita akan lakukan itu dalam episode mendatang. Kita rangkum episode ini, saya ingin memahami arti dari perkataan sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Kita telah tahu bahwa menjadi anak Abraham secara jasmani tidak berarti ia akan memperoleh berkat itu, tetapi ia harus berjalan dalam iman Abraham dan ia harus berjalan dalam jalan Allah. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham saat ia memperanakan Ismail dan Ishak, namun berkat itu hanya ditujukan bagi Ishak karena dialah yang berjalan di dalam jalannya Allah. Ada beberapa perkataan yang dikatakan tentang Firaun dalam ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Apa maksudnya? Allah sangat sabar saat berurusan dengan Firaun, namun Firaun tidak menangkap kesempatan itu. Ia mengeraskan hatinya, seperti dalam kitab suci banyak disebut bahwa Firaun mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan sebelum Tuhan sendiri mengeraskan hati Firaun. Namun Allah menggunakan itu untuk menunjukkan kuasanya dan murkanya serta hukumannya atas kejahatan. Bagus, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkatimu. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Bila Tuhan berkehendak. Amin. Pemirsa terkasih, ide utama dalam bagian ini adalah bahwa berasal dari keturunan Abraham bukanlah hal yang akan membuat Tuhan berkenan kepada bangsa ini, namun mempercayai iman yang sama dengan yang Abraham ikuti. Karena bukan semua anak-anak Abraham walaupun adalah keturunannya, keturunan yang diberkati adalah anak-anak Israel. Namun ia ingin berkata bahwa ada banyak orang yang bergabung untuk memperoleh suatu berkat, namun mereka tidak menikmati berkat ini. Saya akan menerapkan ini pada masa kini. Ada banyak orang yang berkata bahwa mereka orang Kristen tetapi sebenarnya bukan. Ada banyak orang yang pergi ke gereja dan mempraktikkan ritual-ritual serta menghadiri kebaktian-kebaktian. Dan mereka berkata bahwa mereka adalah milik Kristus. Namun tidak setiap orang yang pergi ke gereja disebut orang Kristen. Tidak setiap orang Kristen disebut orang Kristen. Namun ada kekristenan yang sejati. Ketika Kristus bertahta atas kehidupan Anda, datang dengan bertobat, menyesal serta mengakui dosa-dosamu, serta menerima kematian Kristus sebagai juru selamatmu pribadi. Saya harap Anda akan meluangkan waktu sendirian untuk melihat apakah Anda adalah seorang Kristen sejati ataupun berpura-pura. Apakah Anda seorang pengikut Kristus dari luar saja atau seorang murid Kristus sesungguhnya? Pikirkanlah di mana Anda sesungguhnya. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu,
hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.